أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز المعتز وبعلوم العزيزة، وكل عزيز بعزة معتز. يا عزيز تعززت بعزتك، فمن اعتدى بدون عزتك فهو ذليل. إن الله قوي عزيز. صل وسلم على سيدنا محمد العزة معزز الإسلام بالمعزة، وعلى آله وأصحابه استعزه على اقتزائهم تعز عزة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin jemaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Salawat dan salam ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan beliaulah kita dapat terbebas dari zaman jahiliyah dan kelam hingga membawa rahmat ke seluruh alam. Maka selanjutnya kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedikit pembahasan kita, yakni tentang suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas bahwasanya beliau lahir, kita pun juga mengetahui beliau lahir pada tahun 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Gajah. Sangat besar pengaruh, banyak dari segi mukjizat, banyak dari segi kehebatan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika seluruh pasukan bergajah yang sangat besar dengan raja yang sangat angkuh dan sombong merasa dapat menghancurkan Mekah, dia membawa seluruh bala tentaranya, tapi Allah Subhanahu wa taala membuktikan sedikit bahwasanya yang berhak dikatakan seorang raja, yang berhak diimani satu-satunya hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan hanya dengan burung yang segerombolan yang membawa batu kerikil dari neraka menghancurkan mereka. Jangankan kita, bahkan gajah pun tulang belulangnya hancur semua. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah dengan sangat agung, dan beliau jelas diturunkan Al-Quranul Karim kepada beliau, di mana Al-Quran salah satu kitab terbaik, tidak ada yang dapat menandinginya. Isinya yang benar-benar bagus, isinya yang jelas akan kebenarannya, yang dapat menyembuhkan seluruh penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yadhilu adh-dhalimina illa khasara. Dan sungguhnya Al-Quran itu menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Sangat jelas begitu besar rahmat Allah yang telah diturunkannya kepada kita. Sangat banyak cerita, kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang telah kita dengar. Bahkan jelas dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik. Telah jelas Nabi Muhammad SAW memiliki fisik, akal yang begitu sempurna. Bahkan kita ketahui ketika beliau di perang Uhud, ketika beliau mengatakan kepada para pasukan yang berada di atas bukit, yaitu pasukan pemanah, ketika nanti telah ada tanda-tanda menang akan pasukan yang di bawah, maka jangan sekali-sekali kalian turun, baik menang ataupun kalah. Maka kalian harus tetap menjaga. Namun yang namanya manusia, pastilah akan ada rasa keinginan ketika melihat para seluruh kawan-kawan mendapati barang harta rampasan. Tentulah mereka juga menginginkan mereka turun
tak ingat lagi apa pesan Rasulullah SAW. Mereka juga ingin menikmati. Maka ketika itu, di saat sahabat Nabi sebelum memasuki Islam, yakni Khalid bin Walid yang dianggap sebagai pedang Allah yang terhunus, dia langsung memainkan seluruh strateginya, menghancurkan porak-poranda seluruh umat Islam. Maka disitulah dapat kita lihat cekatan kehebatan berpikir Nabi Muhammad SAW. Beliau langsung mengambil tindak nomor satu. Beliau langsung mengambil tempat yang paling terbaik, di mana beliau langsung mengeraskan suara beliau, mengatakan kepada seluruh sahabat, memberikan motivasi, semangat agar tidak runtuh ketika seluruh kaum kafir mengepung. Kalau kita ambil dari cerita ini, sebenarnya pada peperangan Uhud Nabi Muhammad SAW tidak memenangkannya. Tapi di situ dapat kita lihat bagaimana seluruh sahabat mendengarkan apa yang dikatakan beliau, apa yang diungkapkan beliau. Maka kita harus bertanya-tanya, sebegitu besarnya cinta Nabi kepada kita, sebegitu besarnya kasih Nabi kepada kita, beliau rela mengorbankan jiwa raganya untuk memperluas ajaran Islam, untuk mengenalkan Islam kepada seluruh manusia. Tapi kita harus bertanya-tanya, apakah kita sudah bersolawat sampai hari ini? Untuk hari ini saja, apakah kita sudah bersolawat sebanyak 1 kali? Jangankan untuk melaksanakan sholat duha, jangankan untuk melaksanakan sholat tahajud setiap malam, puasa di bulan Ramadan dengan sangat bagus, sholat tarawih, dan juga melakukan sholat seluruhnya, seluruh sholat sunnah, melakukan seluruh sholat wajib. Kita harus bertanya-tanya, apakah kita sudah bersolawat sampai hari ini? Semoga dengan apa yang disampaikan ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.